Kedengeran nggak Dokter Vio? Kedengeran. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya buka dengan menganjali Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkumpul di sini. Sebelumnya saya pengen melihat ada berapa orang nih di sini. Sepertinya belum semua ya. Ya saya nggak berharap semuanya sih, karena pas jam kerja juga. Mungkin ada kegiatan lain. Langsung kita mulai aja ya Kak Vio ya. Oke. Yang penting di sini ada perwakilan dari 2013, 2014, dan 2015. Jika nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat ketika saya presentasi. Dan nanti pada akhir akan ada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Saya mulai ya. Apakah kelihatan slide-nya? Dr. Vio, apakah kelihatan slide-nya Dr. Vio? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya? Kelihatan, oke. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan, bukan sedikit ya, kalau bisa kita semua paham sejelas-jelasnya tentang bagaimana cara pendidikan kita, tentang koas kita nantinya di masa pandemi ini, di semester ini. Ya. Jadi memang dunia kedokteran gigi ini kan sedang sangat hambat karena masalah pandemi ini, di mana kita sangat tidak bisa melakukan pekerjaan di pasien seperti zaman old normal kemarin. Nah, ini dirasakan oleh semua IPDG di Indonesia, dan kita tidak bisa menghambat mahasiswa. Pelaksanaan terbatas ini juga, pelaksanaan PJJ ini buat koas ini sangat terbatas. Nah, dari Afdogi itu telah memberikan statement bahwa di setiap departemen ilmu itu telah diberikan rekomendasi seperti apa pembelajaran pendidikan profesi dokter gigi itu ke depannya. Ini ada beberapa item yang saya screenshot di sini, yang saya share. Pada intinya kita tidak bisa meluluskan seorang dokter gigi hanya dengan PJJ saja. Mereka harus melakukan tindakan pada pasien. Nah, seperti apa tindakan-tindakannya? Nah, ini. Jadi pada bidang periodontia, tindakan yang harus dilakukan ke pasien itu adalah, yang pertama adalah scaling, dan yang kedua adalah kuretase. Minimal tindakan ini sudah dilaksanakan di pasien. Nah, sisanya itu bisa kita kerjakan secara daring, ya, secara daring. Nah, ini kita bisa lihat, ini semuanya adalah secara daring dan dimanekin. Nah, permasalahannya adalah dari kampus sendiri ini sedang proses dalam pengadaan manekin. Jadi kita akan melakukan hal yang bisa kita lakukan, ya. Hal yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan PJJ. PJJ apa saja? Nah, PJJ yang bisa kita lakukan itu adalah, yang pertama, diskusi rekam medis. Beberapa teman-teman itu sudah melakukan substitusi diskusi rekam medisnya itu dengan webinar. Peraturannya sudah saya berikan bahwa
Syarat untuk menggantikan requirement adalah yang pertama ada screenshot ketika webinar, memasukkan nama dan NIM ketika webinar, dan yang terakhir mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat itu harus 70%. Di sini ada yang kurang, dan journal reading. Kemudian ada docs, mini CX. Teman yang sudah mendaftarkan hands-on untuk sprinting, itu bisa mensubstitusi requirement-nya dengan cara hands-on. Nah, bagaimana dengan yang tidak mendaftar hands-on? Itu nanti akan kita tumpuk di belakang. Jadi kita tidak ingin menghambat mahasiswa, kita bisa melaksanakan sprinting dengan daring, namun saya rasa itu tidak maksimal. Kita tidak bisa melaksanakan hands-on sprinting secara daring itu sebaik, dan maka dari kita akan pending sampai karena saya tahu untuk hands-on itu tempatnya juga terbatas, hanya bisa 40 mahasiswa, jadi tidak semuanya bisa ikut. Nanti misalkan diatur mau ada yang tukaran, itu silahkan, saya membebaskan itu. Nah, apabila nanti mereka terhambat hanya karena sprinting saja, mungkin nanti akan ada kebijakan lain. Namun untuk saat ini, sprinting itu kita kesampingkan, kita ke belakang. Sprinting, kemudian kuretase, Gingifek, itu nanti kita mundurkan di belakang. Jadi kita konsentrasikan untuk semester ini adalah kegiatan kognitifnya dan ujian, yaitu diskusi rekam medis, laporan kasus, DOPS, dan mini CX. Nah, untuk diskusi rekam medis, ini silakan menggunakan form rekam medis kosong atau berkas yang sudah terisi, dilakukan secara daring, kemudian sekali diskusi maksimal bisa sampai 3 orang. Jika ada satu kasus, itu bisa untuk 3 orang, namun tidak bisa 2 atau 3 kasus sekaligus. Jadi, untuk diskusi rekam medis, pembimbingnya dibagi antara 3 rekam medis ke saya dan 3 rekam medis ke Dr. Fiora. Jadi sekali diskusi rekam medis tidak bisa menggunakan 3 rekam medis sekaligus. Jadi misalkan ada 3 orang, karena sekali diskusi bisa 3 orang, kemudian ada 3 rekam medis, 3-3-nya langsung ke saya, kemudian dengan sekali pertemuan, requirement rekam medis ke saya itu selesai. Nah, itu tidak bisa. Jadi minimal ada 3 kali pertemuan dengan saya dan dengan Dr. Fiora. Seperti itu. Di mana konsentrasi pertanyaannya adalah tentang penelitian subjektif, objektif, etiologi, penegakan diagnosis, dan penegakan treatment. Nah, yang akan jadi pertanyaan, nah bagaimana dengan kasusnya, Dok? Gitu kan? Nah, apabila teman-teman itu sudah punya dokumentasi dari rekam medis yang pernah dikerjakan, itu bisa dipakai. Jika tidak, adik-adik siapkan bekas rekam medis yang kosongan. Nanti akan saya carikan. Rencananya kita akan membuatkan Google Classroom, di mana nanti kita akan berkomunikasi secara administratif itu melalui Google Classroom. Kemudian untuk laporan kasus, awalnya terutama untuk 2013 ya, untuk 2013, awalnya laporan kasus ini berbarengan dengan journal reading, jadi per kelompok, satu kelompok, sekali kelompok maju itu ada penyajian journal reading, kemudian berbarengan dengan penyajian laporan kasus. Pada kali ini kita pisahkan, jadi untuk jurinya nanti secara kelompok, untuk laporan kasus secara individual. Ini bisa terpisah, kenapa? Karena rata-rata yang terhambat tentang pelaksanaan journal readingnya adalah karena teman sekelompoknya itu tidak memiliki kasus. Nah, jadi jangan sampai itu menghambat, sehingga untuk journal reading dan laporan kasus itu dilaksanakan secara terpisah. Di mana laporan kasus ini kita majukan atau kita uji secara individu, dan untuk juring nantinya secara berkelompok. Kemudian untuk 2013, ini khusus untuk 2013,
Laporan kasusnya itu jika tidak memiliki kuretase ataupun gingisek, splinting pun boleh. Jika tidak ada splinting, scaling pun boleh. Ya, jadi tidak ada alasan lagi bahwa laporan kasus ini sebagai penghambat tidak bisa lulus di Departemen Periodonsia. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk audiensnya minimal 15 orang. Jadi jika kurang dari 15 orang, maka presentasi laporan kasus ataupun juri itu akan dibatalkan. Ya. Kemudian cara komunikasi secara administratifnya adalah nanti ada input ke Google Spreadsheet nanti oleh penyaji. Jadi penyajinya akan memasukkan semuanya, jadwalnya, jadwal dia laporan kasusnya tanggal berapa, pengujinya siapa, dan memasukkan nama-nama yang akan hadir di sana. Jadi nama-nama yang akan hadir atau nama-nama penonton yang sudah konfirmasi silakan dimasukkan ke Google Spreadsheet yang nantinya akan sebagai acuan oleh pembimbing untuk melakukan absensi. Ya. Ini journal reading. Sebenarnya pada kali ini kita akan mengarahkan bukan hanya ke journal reading. Jadi nanti akan kita bagi menjadi ada yang journal reading dan ada yang literatur review. Namun akan lebih banyak ke literatur review. Dilaksanakan secara berkelompok, kurang lebih satu kelompok akan kita rombak semuanya, yang 2013 juga akan dirombak. Makanya nanti akan saya konfirmasi di sini apakah mahasiswa tersebut memang belum melaksanakan journal reading. Ya. Kemudian audiensnya itu minimal 15 orang, sama seperti Lapsus, di mana harus input ke Google Spreadsheet maksimal itu satu hari sebelum tanggal yang ditentukan. Ya. Kemudian di sini ada DOPS. Jadi untuk DOPS yang boleh dilakukan DOPS atau ujian DOPS itu hanya materi tentang scaling dan kuretase saja. Dan DOPS ini hanya dapat dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah memenuhi requirement scaling ataupun kuretase pada pasien. Jadi memang rata-rata yang akan melaksanakan DOPS atau MiniCX ujian ini adalah angkatan 2013. Untuk 2015 sepertinya masih belum bisa. Untuk 14 saya tidak tahu apakah mungkin sebagian ada yang bisa, sebagian yang tidak. Ya. Nah, untuk DOPS ini akan membuat video dan diupload ke YouTube. Kemudian dikirimkan ke penguji. Ini IGTV ini kita coret. Kemudian dilanjutkan ujian secara lisan. Ujian lisan secara daring. Di mana konsentrasi pertanyaannya nanti adalah tentang teknis tindakannya, ergonomi, kemudian tentang teori dan indikasinya seperti apa. Ya. Kemudian isi video. Ergonomi ini terkait dengan pemegangan alat, posisi kerja, dan tentang finger rest-nya seperti apa ya. Kemudian untuk isi video tentang perkenalan diri, penjelasan tindakan, indikasi dan kontraindikasi, penjelasan instrumen, dan silakan memperagakan prosedur tindakan. Untuk DOPS ini maksimal 15 menit. Untuk penilaiannya, aspek penilaian adalah ketepatan lisan, penjelasan lisan, ketepatan praktek, kualitas video dan audio itu juga dinilai. Jadi silakan buat videonya itu sebagus mungkin. Kemudian untuk MiniCX, ini untuk perhatian ya, jadi banyak kasus yang melaksanakan MiniCX padahal diskusi rekam medisnya itu belum selesai. Jadi syarat untuk melaksanakan MiniCX adalah harus menyelesaikan requirement diskusi rekam medis terlebih dahulu. Jadi MiniCX ini adalah ujian tentang kita mengambil informasi di pasien dan pengisian rekam medis. Jadi jangan ujian dulu sebelum kalian menyelesaikan requirement rekam medis.
Jadi ada yang belum pernah diskusi rekam medis sama saya atau minta mini cek. Akibatnya mereka tidak tahu apa-apa, ya ujiannya ngulang, kan sama aja, hanya buang-buang waktu jadinya. Jadi selesaikan dulu diskusi rekam medisnya terlebih dahulu, baru boleh melaksanakan mini cek. Ini untuk mini cek, yang pertama membuat video dengan pasien simulasi tentang pemeriksaan subjektif. Ya, tentang pemeriksaan subjektifnya saja. Jadi bagaimana menggali anamnesis, kemudian bagaimana cara penggalian case complaint seperti apa, present illness seperti apa, bagaimana cara menggali tentang riwayat medis sebelumnya, itu yang di-upload, dibuatkan video. Untuk pemeriksaan ekstraoral boleh, namun untuk intraoral tidak usah dilakukan. Jadi untuk pemeriksaan objektif itu menggunakan form rekam medis kosong, dan nanti akan ada simulasi dari pembimbing, ya, dari penguji, sorry. Nanti pengujinya tinggal bilang bagaimana cara kamu melakukan mengukur Probimdeb, misalkan seperti itu. Nanti silakan dijelaskan bagaimana cara menulisnya. Itu nanti akan silakan menjelaskan, ya. Kemudian dilaksanakan secara daring. Konsentrasi pertanyaan ketika ujian adalah tentang pengambilan informasi dari pasien, penegakan diagnosis dengan simulasi kasus, kemudian yang paling penting adalah penetapan treatment plan, ya. Nah, ini yang penting tentang pembagian kerja. Jadi pada teman-teman di 2013 itu pada PJJ ini akan melaksanakan mini CX sama DOPS untuk ujian, diskusi rekam medis, juring, absus. Untuk splitting sama akurat nanti akan kita padatkan di belakang. Untuk 2014 akan dikonsentrasikan di diskusi rekam medis dan juring. Untuk lapsus nanti mungkin akan kita dibelakangkan dulu, jadi kita akan menjadwalkan tentang juring dan silahkan menjadwalkan secara pribadi, individual, itu tentang diskusi rekam medis untuk adik-adik 2014. Untuk adik-adik 2015, silahkan melaksanakan journal reading terlebih dahulu, ya. Nanti untuk journal reading satu kelompok nanti ada 3 orang. Nanti akan kita berikan tema, kemudian nantinya akan dibagikan pembimbing dan penguji. Nanti silakan melaksanakan journal reading ataupun literatur review-nya itu, ataupun sari pustatanya itu dengan format SP. Penilaiannya juga dengan format SP. Jadi ada pembimbing dan penguji, ya. Kemudian untuk kegiatan selain mini CX dan DOPS itu akan dimulai pada tanggal 1 Oktober. Ya, jadi sebelumnya saya sudah mendapatkan data, kurang lebih ada 15 tambah 12, 27 tambah 7, sekitar ada 34 anak yang akan ujian. Ya, 34 anak yang akan ujian, itu kita berikan waktu khusus untuk DOPS dan mini CX itu mulai tanggal 7 September sampai tanggal 28 September, di mana hari jaga perio itu ada hari Senin dan Kamis. Jadi silahkan nanti kita input ke Google Spreadsheet untuk penjadwalan dan silahkan janjian ke pengujinya, ya. Silahkan diatur siapa yang duluan, siapa yang belakangan, itu silahkan atur sendiri, ya. Setidaknya pembimbing akan menyiapkan waktu setiap hari Senin dan hari Kamis. Jamnya nanti silakan dikonfirmasi. Untuk rentang waktunya, tentang ujiannya dari tanggal 7 September sampai tanggal 28 September. Apabila itu terlewat, maka kegiatan ujian nanti akan dilakukan di sela-sela diskusi RN, diskusi, kemudian di sela-sela juring, di sela-sela lapsus. Jadi ujiannya pasti akan lebih susah mencari jadwalnya, sehingga tolong diusahakan ujian dilaksanakan tanggal 7 September sampai 8 September karena kita sengaja mengosongkan jadwal itu khusus untuk ujian. Nah, sambil menunggu tanggal 1 Oktober, silahkan adik-adik itu
membuat atau menyusun jurnal reading-nya. Ya. Jadi selama 1 bulan ini silakan melakukan bimbingan dengan pembimbingnya tentang jurnal reading. Ya. Nah, ini untuk administrasinya. Untuk Google Classroom nanti akan ada pembagian kelompok, akan saya masukkan, kemudian untuk spreadsheet, untuk jadwalnya. Nah, ini bisa terlihat ya, untuk spreadsheet-nya? Ya, terlihat. Terlihat ya. Oke, di sini ada apa namanya nih? Oke, di sini ada ujian, ada juri, ada lapsus, diskusi RM, sama peserta juring dan lapsus. Untuk teman-teman yang akan ujian, nanti silahkan memasukkan tanggal di sini, misalkan tanggal 16 September 2020, namanya sekian. Nanti silakan diisi kegiatannya apa, DOPS ataupun mini CE, ya. DOPS, misalkan DOPS spelling dengan Dr. E. Ramadhani, misalkan seperti ini, ya. Nanti apabila ada anak-anak atau adik-adik yang melaksanakan ujian sebelum tanggal 16 ini, jangan tulis di bawahnya supaya tidak berantakan. Ya, silakan di silakan tambahkan di atasnya ya. Jadi silakan mengurutkan berdasarkan tanggal. Jangan sampai tanggalnya berantakan. Sebenarnya bisa aja di sort, tapi itu kan buat kerjaan lagi. Jadi tolong kooperatifnya, kerjasamanya supaya spreadsheet ini bisa dilaksanakan dengan rapi. Kemudian untuk juring, silakan memasukkan juring, tanggal, nama, NIM. Karena ini kelompoknya bertiga-tiga, judul juringnya bisa satu saja, satu kolom saja untuk setiap 3 orang. Kemudian untuk pengujinya nanti akan dibagikan. Jadi akan mendapatkan 1 orang penguji dan 1 orang pembimbing. Sebenarnya karena SDM-nya kita hanya berdua, hanya saya dengan Dr. Vio, berarti misalkan saya pengujinya, saya pembimbingnya, pengujinya akan Dr. Viora. Demikian juga sebaliknya ya. Oke, ini sama dengan sama dengan juring untuk lapsus. Nanti yang penting di sini adalah jenis lapsusnya. Jadi nanti tolong diisikan lapsusnya itu tentang kasus apa, misalkan tentang kuret, tentang spelling, tentang tindakannya ya, bukan hipnosisnya. Oke. Nah, untuk diskusi rekam medis, silakan tulis di sini, tulis tanggalnya, kemudian nama, NIM. Nah, di sini dituliskan diskusi keberapa, ya, diskusi pertama ataupun diskusi kedua dengan dokternya, ya. Untuk webinar itu tidak dihitung di sini. Jadi di sini silakan ditulis diskusi pertemuan keberapa dengan dokternya. Misalkan sudah pernah mengikuti webinar sekali, berarti kan requirement-nya sudah terpenuhi sekali. Silakan diskusinya belum pernah ke saya, berarti itu diskusi pertama ke saya. Ya, itu. Nah, ini untuk peserta juring dan lapsusnya, yang berkewajiban mengisi daftar peserta itu adalah penyajinya. Jika itu ada penyaji tentang lapsus itu harus ada audiensnya, berarti yang berkewajiban mengisi peserta juring atau lapsus ini adalah penyajinya. Jadi ini adalah dasar kita nanti untuk melaksanakan absensi, ya. Seperti itu. Kemudian jangan sekali-sekali berpikiran bahwa ini bisa diedit di belakangnya. Jadi misalkan pada hari ini
saya tidak mengikuti lapsus, tidak ada daftar, tidak ada jadwalnya. Kemudian di belakang-belakang nanti, oh ternyata requirement saya kurang. Karena Google Spreadsheet ini bisa diedit, ya udah saya tambahkan aja itu, saya selipin. Itu jangan berpikiran seperti itu karena nanti kita akan punya datanya. Jadi setiap kita melaksanakan lapsus atau jering, kita akan copy ini semua datanya ke ke Word, kemudian kita simpan, kita arsipkan itu sebagai data dan yang itu yang akan kita pakai. Jadi kalau misalkan kalian mengandalkan ini sebagai bukti itu tidak bisa. Karena spreadsheet ini sangat bisa diedit. Jadi jangan mengandalkan oh ini adalah sebagai bukti saya untuk melaksanakan lapsus. Ya. Karena nanti setiap penguji akan memiliki logbook masing-masing. Oke? Mungkin sekian dari saya. Ada pertanyaan? Selamat pagi dok, izin bertanya dok. Ya, sebutin nama sama nim. Oke, saya Samuel. Nim apa dok? Ya, Angkatan aja. Oke. Saya Samuel dari angkatan 2015 dok. Ya. Ingin bertanya dok terkait kontrol jika kami punya pasien sebelumnya, kan sebelum masa pandemi ini kan punya pasien dok, tapi belum sempat kontrol, itu bagaimana dok untuk kebijakannya dok? Terima kasih dok. Ya, untuk kontrol, jadi gini ya, kalau perawatan perio itu kan sebenarnya kontrol berkala ya. Kamu perawatannya apa? Scaling dok? Enggak dok, scaling dok. Kita scaling, kita udah nanti kepotong masa pandemi, kalaupun saya menyuruh itu kontrol setelah pandemi selesai, itu biasa aja, pasti akan kotor lagi kan seperti itu. Pasti sudah ada kalkulus lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan kejadian seperti itu, kita dijaki kalau scaling itu tidak apa-apa. Yang penting sudah melakukan tindakannya. Jadi tidak usah kontrol, nggak apa-apa. Cuma nilainya kan akan berbeda sedikit dengan yang sudah kontrol. Tapi itu bisa tetap masuk requirement. Oke, baik. Terima kasih, dok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Selamat pagi, dok. Saya bertanya, dok. Siapa nih? G Mega. Saya G Mega, angkatan 2013, dok. Ya. Gimana G Mega? Silakan. Ya, saya kan masih kurang DOPS scaling dan DOPS kuretase, dok. Kan lagi 2 DOPS-nya. Itu bagaimana ya, dok ya? Maksudnya kalau Ini berapa? Sorry. minimal 130, 240, 609. Ketahuan. Loh, kok apa sih, Lan? Apa sih? Berapa ini? Berapa belakangnya? 9. Sama. Oh, G Mega ya? Oke. Ya. Kamu kurang DOPS, yes. DOPS-nya 2, mini CX 2 ya. Gimana kendalanya di mana? Mini CX-nya sudah, dok, 1 waktu sama dokter waktu daring kemarin. Oh ya, berarti kan sudah beres. Terus? Berarti itu bisa dibagi ya, maksudnya misalnya saya DOPS scaling bisa sama dokter Vio, terus kalau DOPS kuretnya bisa sama dokter gitu ya, dok ya, atau di satu dokter. Gini, terima kasih. Mungkin saya ada kelupaan di sana. Untuk DOPS seperti dengan offline, untuk DOPS scaling itu ke dokter Viora, DOPS kuret itu ke saya. Terus seperti itu ya. Jadi di data yang saya dapat itu kamu kurang mini CX 1 kali kan? Iya, dok. Mini CX 1. Kurang mini CX 1 kali, nanti sama dokter Viora, kemudian DOPS-nya ada scaling sama kuret. Nanti DOPS scaling itu ke dokter Vio, kuretnya ke saya. Oh ya, baik dokter. Terima kasih, dok. Ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Di sini saya mau nanya, ada Yogi nggak? Yogi dari mana? Selamat siang, dok. Ada? Iya, siang, dok. Ya, saya Yogi, dok. Ya, Yogi. Kamu belum ini ya, juring ya? Jurnal readingnya belum, dok. Belum? Ya, belum, dok. Sudah punya lapsus? Lapsus belum juga, dok. Sudah punya kasus? Kemarin maunya kan mengajukan lapsus, cuman karena
kemarin ada aturan harus mengerjakan kuret atau Gingivec baru bisa maju lapsus, jadi belum saya ajukan lapsus dok. Tapi untuk sprinting sudah. Sprinting sudah, oke. Berarti bisa ya. Oke. Kemudian untuk Lydia Ya, Kurnia, selamat siang dokter. ya hadir ya. Ya, hadir Untuk dok. Lydia belum lapsus ya, belum Belum, juring Dok. ya. Ya, juring dan lapsus belum dok. Oke, belum waktu itu belum ada kasus kuret ya. Belum. Oke. Sprinting di sini juga belum ya. Kemudian nanti bisa kalau ada kasus desen, kasus scaling, yang penting ada before after dan prosesnya seperti apa, yang penting ada. Oh boleh. Sekalinya ultrasonic ya dok. Boleh. Oh ya dokter. Pokoknya jangan sampai kasus ini menghambat ya. Oh ya baik dokter. Terima kasih. Cuman seperti yang saya bilang tadi, yang berkelompok itu hanya jurnal readingnya saja. Untuk lapsus nanti secara individual, ya. Jadi silakan diatur sendiri-sendiri. Yang penting untuk juring itu secara berkelompok, ya. Jadi jangan sampai kalian terhambat juringnya karena lapsusnya, intinya gitu ya. Kemudian Dilan belum ya Dilan ya? Dilan belum juringnya. Dilan ada? Saya sudah, Dok. Dok. Sorry. Dilan sudah juring ya. Di sini yang belum ada Eka Mary, Kartika Chandra Dewi sama Putri Meliawati. Selamat siang, dokter. Ya, siapa itu? Saya Putri, dok, angkatan 2013. Ya, Putri belum juring ya? Sudah juring, dok, dengan Kartika, dengan Mary waktu itu, dok, via online. Oh iya, via online ya, Kartika Iya. ya? Iya. Oh iya, sudah, oke. Terima kasih. Di sini saya mau terima kasih, konfirmasi Dok. itu aja. Siapa aja kemarin? Saya Mary dengan Kartika. Mary, Kartika, sama Putri ya? Iya, dok. Putri. Sama saya mau bertanya, dokter. Silakan. Waktu kemarin kan saya kan kurang mini CX lagi 1. Lalu saya sudah buat ini video. Putri ya? Sudah buat video dan sudah upload di YouTube, berarti nanti sisanya tinggal mengatur jadwal untuk ujiannya ya, dok ya? Iya, betul. Kemarin kan sudah banyak tuh yang sudah buat video, tinggal mencari jadwal saja. Nah, berarti tinggal cari jadwal ujian aja. Videonya kan udah selesai berarti. Oh iya, iya dokter. Gitu ya. Ya, terima kasih dok. Oke, Hendra perhatiannya. Iya, Dok. Ya, Hendra belum juring ya? Iya, belum, Dok. Oke, saya mau konfirmasi itu aja. Oke, kemudian Arya Diningrat, Tinati. Arya? Halo, apakah Arya hadir? Oke, kalau gitu ya, saya anggap belum ya. Oke, berarti nanti yang anak 13 akan segera saya jadwalkan apa materi untuk jurinya ya. Kemudian untuk angkatan 2000. Maaf dok, selamat siang. Ya? Saya Rosa, angkatan 2013. Rosa, nomor? Saya ingin bertanya, saya kan kemarin nggak ikut hands-on Gingivec. Nomor? Nomor absen 13024066. Oh iya, Rosa. Yes. Saya mau bertanya masalah Gingivec itu bagaimana ya dok? Ikut hands-on nggak? Dulu di klinik ya berarti? Ya, ditunggu dulu ya. Jadi kan hands-on-nya kan nanti bulan Desember tuh. Hands-on Gingivec-nya. Kalau misalkan memang tidak bisa mengikuti hands-on,
apabila terpaksa, nanti kita akan melaksanakan secara daring. Gigi fact-nya. Apabila kamu di bagian lain requirement-nya sudah selesai. Jadi hanya tinggal gigi fact saja kemudian kamu akan lulus, saya tidak bisa menghalangi itu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata requirement di tempat lain itu masih belum selesai, ya saya akan memperjuangkan bagaimana kamu bisa melaksanakan gigi fact ini secara offline. Kayak gitu ya. Ya, makasih dokter. Oke. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Oke. Tadi ada Rosa, ini Rosa dulu silakan. Tadi ada Rosa, Iya. Saya Eni dok mau tanya. dulu silakan. Ya, Eni silakan Eni. Baik dokter, saya Eni, NIM 13024050023. Oke. Saya mau tanya dok, kan saya pada saat masih kurang mini CX lagi 1. Ya mini CX lagi 1 dan requirement rekam medis saya masih kurang lagi 1 dok. Kalau misalnya itu saya langsung sekalian ngambil di mini CX-nya apakah bisa dok? Enggak, kamu harus mikir rekam. Oh ya, untuk 2013 bisa melaksanakan diskusi di silakan ini ya, silakan dilakukan ya. Baik dokter. Berarti saya selesaikan dulu requirement rekam medisnya, baru saya lanjutkan untuk mini CX-nya ya dok. Ya betul. Baik dokter, saya mau tanya juga dok untuk sprintingnya kan saya awalnya itu rencananya sudah ada pasiennya dok, cuman karena pandemi ini kan pasiennya nggak bisa datang lagi ke rumah sakit. Dan saya sebelumnya belum daftar untuk hands-on sprintingnya, apakah saya bisa masih untuk daftar hands-on-nya dok? Atau nanti petugas yang lain? Jadi untuk hands-on sprinting sudah tidak bisa daftar lagi. Ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya tentang gigi fact. Oke. Kita akan padatkan itu di belakang. Mungkin di akhir semester. Apabila ini hanya kurang, misalkan kuret, ataupun sprinting, di bagian lain itu sudah selesai, ya maka kita akan melakukan secara daring. Oke, Nah, namun apabila seperti itu ya. Maaf, Silakan. suaranya putus-putus. Ya, namun apabila ternyata di bagian lain, ini juga belum bisa melakukan pekerjaannya akan tetap memperjuangkan supaya bisa dilaksanakan secara offline. Baik itu di pantung ataupun di pasien. Baik dokter, Itu ya, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Gimana dari 2013 sudah clear ya? Berarti ada 4 orang yang belum melaksanakan juring dan sprinting. Ya. Siang dok. Kita silakan Arya. Bagaimana tadi dok? Maaf saya tadi ke toilet dok. Ada belum juring ya? Oh belum dok. Ya, belum juring, belum lapsus ya. Ya dok. Nanti itu yang mau saya konfirmasikan aja. Nanti itu jadi satu kelompok, silakan langsung buat untuk juringnya ya. Oh iya gitu dok. Ya. Iya dok, baik dok. Ya. Ya, Oke, makasih dok. untuk 2013 saya tutup ya. 2014 bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Selamat pagi dokter. Saya Putri angkatan 2014, ingin bertanya. Silakan.
tadi kan untuk kasus scaling ultra itu nggak perlu kontrol gitu dok. Tapi untuk kasus yang crown lengthening itu gimana dia masuk kontrol atau tidak? Kemudian kan misalnya dia sudah kontrol pertama, tinggal kontrol kedua itu bagaimana gitu kebijakannya. Kemudian untuk yang requirement DHI itu apa bisa dilakukan secara daring atau bagaimana gitu? Terima kasih dok. Untuk requirement yang pertama itu untuk requirement crown lengthening ya. Itu kan pengganti gingivektomi. Jika dia sudah kontrol sekali itu sudah bisa dijadikan requirement. Namun apabila dia belum pernah kontrol sama sekali, nanti harus dikontrol apabila pandemi sudah selesai. Baik dok. Kemudian untuk yang requirement DHI gitu, apa bisa dilakukan secara daring atau nanti menunggu pandemi selesai nyari pasien kemudian baru mendapatkan requirement DHI? Untuk DHI berdasarkan yang dari AFDOGI itu bisa dilaksanakan secara daring, ya. Namun itu belum saya jadwalkan kegiatannya, ya untuk DHI. Jadi kita masih konsentrasi di diskusi rekam medis dan journal reading ataupun lapsus. Seperti itu. Baik dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama Putri. Selamat pagi Dokter Dani. Silakan. Saya Sai dari angkatan 2014. Tadi kan Putri Oktaviana bertanya itu tentang crown lengthening-nya. Kalau misalnya udah pernah kontrol sekali, udah bisa masuk requirement. Tapi kalau untuk kuret, itu juga berlaku untuk tindakan kuret nggih dok? Ya, untuk tindakan bedah semuanya. Jika dia sudah satu kali, itu oke lah, kita tutup mata lah, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah pernah kontrol satu kali. Untuk kita lihat perkembangannya. Namun, apabila belum pernah kontrol sama sekali, harus ada kontrolnya. Baik dok, berarti kalau misalnya belum kontrol gitu, kita tunggu sampai pandemi selesai, baru bisa DOPS untuk kuretnya gitu ya dok? Kalau karena itu belum pernah kontrol sebelumnya, jadi kita nggak bisa kalau misalnya mau lanjut DOPS kuret kan nggak bisa karena itu belum dikontrol kuretnya gitu nggak dok? Iya, sementara saya bilang iya dulu. Oke, baik dokter, terima kasih. Ya. Selamat siang dokter. Silakan. Dokter, saya Sukma Saraswati dari angkatan 2014. Silakan Sukma. Dok, saya mau bertanya, apakah 2014 hanya bisa melaksanakan daring itu saja dok kalau misalnya mau mengajukan laporan kasus atau DOPS gimana ya dok? Kan kasus saya kemarin kebetulan DOPS-nya saya kurang lagi 1 untuk kuretasenya. Kemudian juga mini CX-nya saya kurang lagi 1. Dan lapsusnya juga saya kurang lagi 1. Itu gimana ya dok? Kira-kira. Diskusi rekam medisnya sudah? Diskusi rekam medisnya saya sudah mini CX juga. Sudah mini CX juga ya? Gini aja, nanti saya minta datanya ya dek ya, untuk adik-adik 2014 yang siap melakukan DOPS sama mini CX itu berapa orang? Nanti tolong kopinya itu diinfokan ke saya ya. Untuk saya data apakah bisa dilaksanakan di musim ujian ini ataupun bisa dilaksanakan pada bulan Oktober itu. Sepahit-pahitnya adalah dilaksanakan di bulan Oktober. Ya. Iya baik dok. Terima kasih dok. Tetap bisa dilakukan, tetap bisa apabila sudah memenuhi syarat, tetap bisa melaksanakan DOPS ataupun lapsus. Ya. Cuman tadi saya menjadwalkan jadwal ujian ini adalah agar teman-teman anak-anak yang 2013 ini bisa melaksanakan DOPS terlebih dahulu karena dikejar masalah waktu. Gitu ya Sukma? Iya dok, baik dokter. Terima kasih. Ya. Kak Vira mungkin ada tambahan dokter Vira? Sementara cukup. Terus DHE-nya sepertinya perlu dijadwalkan, Dokter Dani. DHE ya? Saya masih ada kurang di sana ya. Ya, deh. Iya, sip. Nanti akan saya jadwalkan kembali ya untuk DHE. Cuman untuk sampai saat ini, sementara kita konsentrasi di item-item yang tadi
saya jabarkan ya mungkin Dr. Fiora ya. Ya, terus kemudian jika diadakan pantum, bisa requirement apa saja yang dipantum tuh, sudah nih? Yang dipantum, bisa ada pantumnya. Jika menekin itu sudah ada, yang bisa dilaksanakan di pantum itu kuretase, gingivac, splinting itu bisa. Oh ya, berarti menunggu kebijakan dari pimpinan dulu ya. Betul. Jadi sebenarnya jika sudah ada pantumnya, kalian melaksanakan ultrasonic scaling pun di pantum. Jadi yang hanya di pasien itu hanya scaling manual, di mana scaling manual ini bisa antar teman. Ya. Dan kuretase ini ya berarti hanya satu pasien saja. Sisanya itu dilaksanakan di manekin, di pantum. Itu kebijakan dari AFDOT. Gitu ya. Mungkin gitu Dr. Fiora. Monggo kalau ada tambahan lagi atau masukan. Oke, terima kasih Dr. Fiora. Ada 14 bagaimana? Ini ada chat. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ini siapa undur diri ini? 14 nggak ada ya? Saya close berarti buat 14. Untuk 15 silakan Dek. Jika ada pertanyaan ataupun masukan. Selamat pagi Dok, siang Dok. Ya silakan. Silakan Suka. Saya suka dari angkatan 15. Saya mau tanya Dok, untuk jurinya itu kan 1 Oktober tadi saya baca di PPT. Itu udah mulai bimbingannya dari 1 Oktober atau mulai presentasinya dari 1 Oktober? Bimbingannya nanti begitu setelah dibagikan kelompok itu boleh. Oh gitu. Berarti nanti jadi nanti begitu bulan Oktober itu udah terserah siapa yang mau masukkan jadwal briefing silakan masukkan. Saya bebaskan dengan cara masukkan di Google Spreadsheet itu. Oh iya. Nanti jika ada perubahan tentang penjadwalan administrasi apabila ada sistem yang lebih bagus, nanti saya akan komunikasikan ke ketua-ketua parti-partinya ya. Oh iya Dok. Berarti nanti itu untuk pembagian kelompoknya juga ditentukan sama dokter ya? Ya, pembagian kelompok, pembimbing, dan materi itu nanti dari saya. Oh, nggih. Gitu ya. Terima kasih Dok, sudah jelas. Ya. Gimana? Yang 2015, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya sudahi sampai di sini ya. Apabila ada pertanyaan, silakan japri saya. Apabila saya tidak membahas dalam waktu 2 hari, silakan japri lagi, tidak apa-apa, tidak usah sungkan. Kemudian semoga dengan adanya pertemuan ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat adik-adik sekalian dan semoga ini adalah jalan terbaik buat kita. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan kalimat Santi. Om Santi 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 Om, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om budaya. Terima kasih adik-adik semua. Semoga lancar semuanya ya. Terima kasih ya.